Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Kita memasuki rally Natal. Ya, waktu saya kecil kalau saya dengar kata rally itu balapan saya pikir ya. Karena saya tahu dulu ada rally Paris Dakar. Sampai sekarang kayaknya masih ada. Itu jauh. Nah, rally bisa juga artinya perkumpulan. Ya, maka kita mengatakan rally Natal juga ada perkumpulan tapi ada maknanya juga tidak singkat. Ya, artinya apa? Tidak hanya satu minggu kita akan membahas tema-tema Natal, tetapi akan ada 4 tema sampai ke hari Natal, perayaan Natal tanggal 25. Dan hari ini adalah tema yang pertama dari rally Natal. Tema besar kita tahun ini adalah Natal penuh kemustahilan. Wah, Natal penuh kemustahilan dengan subtema yaitu perawan yang mengandung sebagai salah satu bagian dari kemustahilan. Ya, di zaman modern di mana kita di zaman revolusi industri yang penuh dengan barang dan jasa, ya, maka makna Natal direduksi, ya, disimplifikasi, disederhanakan menjadi sekadar beli barang baru. Ya, tentu ada kepentingan ekonomi di dalamnya, ya. Dan boleh-boleh saja merayakan dengan misalnya rumah dicat lagi, lalu beli furniture baru, beli pakaian baru. Boleh nggak? Boleh. Kenapa nggak boleh? Ya, kalau nggak ada, tidak terjadi kegiatan ekonomi, wah bisa bahaya suatu negara, ya. Tetapi bukan itu yang paling penting dari sebuah Natal. Ya, ada orang pikir kalau Natal mesti tukar kado. Kalau nggak tukar kado, Natalan nggak jadi. Ya, kalau mau Natal harus ada THR. Kalau nggak ada THR, Natalan tidak sukacita. Ya, wah, padahal Natal jauh daripada hal tersebut. Ya, Natal bukan juga hanya liburan nanti mau jalan-jalan. Ya, untuk meningkatkan pariwisata, misalnya. Ya, boleh nggak nanti liburan Natal jalan-jalan? Ya boleh, ya. Tetapi jangan direduksi menjadi hanya berhenti di hal-hal demikian. Sesungguhnya Natal itu berita sukacita. Iya, tapi berita sukacita bukan dengan hal-hal yang bersifat sementara di dunia ini, yang bersifat kasat mata. Tapi ada sukacita yang amat besar, yaitu ketika Tuhan Sang Pencipta pada satu masa pernah mengunjungi ciptaannya. Ya, mengunjungi bukan cuma lewat, ya, bukan cuma ngelihat di layar sorga misalnya, wah bayangan sekarang zaman maju gitu ya, kita bisa ngelihat daerah lain dari layar. Ya, enggak gitu. Tapi Tuhan mau pakai cara yang belum pernah ada sebelumnya dan tidak mungkin dilakukan oleh selain Tuhan sendiri. Yaitu apa? Mengunjungi dunia ciptaannya. Pencipta mengambil rupa manusia yang adalah ciptaan, bukan jadi-jadian, ya, pura-pura jadi manusia, bukan. Tapi manusia sungguhan. Namun juga di dalamnya juga Allah sungguhan. Waduh, ini sulit untuk dimengerti. Ini adalah hal yang mustahil, ya, kalau pelawak zaman dulu bilangnya hil yang mustahil, ya, hal yang mustahil. Nah, salah satu caranya mengunjungi dunia melalui seorang perawan yang mengandung. Perawan kok bisa mengandung? Mari kita periksa catatan Alkitab mengenai ini. Ya, dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat 38. Demikian sabda firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab
engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Satu lagi kita baca catatan Perjanjian Lama mengenai peristiwa kelahiran melalui seorang perawan. Yesaya pasal 7 ayat 14, ya Tuhan memberikan firman nubuatan kepada Nabi Yesaya. Demikian firman Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sepanjang dunia ini ada, belum pernah terjadi kelahiran seseorang dinubuatkan dari ratus-ratusan tahun sebelumnya. Ya, bahkan bukan hanya kelahirannya, sampai kepada kehidupannya, sampai kepada kematiannya, sampai kepada kebangkitannya, ada ratusan nubuatan yang mengacu kepada seseorang, ya, dan belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi, yaitu nubuatan tentang pribadi Yesus Kristus. Nah, karena ini adalah Natal, tentu kita berbicara tentang kelahirannya. Ada banyak nubuatan dari Perjanjian Lama yang Tuhan wahyukan melalui Roh Kudusnya kepada nabi-nabi. Ya, salah satunya Nabi Yesaya. Ada nabi yang diberikan nubuatan tentang cara lahirnya, tentang tempat lahirnya, dan lain sebagainya. Dan mengenai perawan yang mengandung, spesifik diberikan Tuhan kepada Nabi Yesaya. Tentu Nabi Yesaya belum tentu dia paham betul bahwa ini adalah Yesus Kristus. Karena kalau Nabi disuruh menyampaikan, dia belum tentu mengerti seutuhnya. Tetapi apa yang disampaikan oleh Tuhan, seorang Nabi wajib menyampaikannya kepada umat. Dan sebuah nubuatan juga bisa berbicara tentang satu hal, tetapi bisa berbicara juga tentang hal lain yang menjadi kegenapannya. Ya, maka tentu kalau orang Yahudi menafsirkan Yesaya 7 ayat 14 ini, mereka bilang bukan untuk Yesus Kristus. Itu terjadi di zaman Nabi Yesaya. Ya, tetapi memang Tuhan seringkali memakai nubuatan seperti itu. Bahwa ada penggenapan di waktu ke depan yang dekat, tetapi kemudian itu adalah ada penggenapan yang progresif, yang paripurna. Ya, sebagai satu bayang-bayang yang belum jelas kelihatan di zaman itu. Ya, tetapi kemudian akan mencapai puncaknya ketika Yesus Kristus lahir ke dunia melalui seorang perawan. Ya, memang
di dalam bahasa Ibrani kata perempuan muda artinya tidak hanya perawan, ya, tetapi Roh Kudus kepada Nabi Yesaya memakai kata almah, ya, perempuan muda. Ada kata lain di dalam bahasa Ibrani yang spesifik untuk artinya adalah perawan, ya, yaitu betulah. Ini saya terbalik mengetiknya, ya. Almah itu seorang perempuan muda yang sudah pantas menikah, ya, dan sudah pantas menikah. Mungkin pada waktu itu bukan kayak sekarang umur 30-an misalnya, ya. Waktu itu di atas umur 17 tahun dianggap sudah pantas menikah. Ya. Kalau perawan itu spesifik katanya betulah. Ya. Namun di salah satu buku yang pernah saya baca semasa saya kuliah, ditulis oleh Josh McDowell, seorang apologet Kristen yang terkemuka, dia mengatakan bahwa Roh Kudus dengan perantaraan Yesaya memakai kata almah, ya, yang artinya perempuan muda yang sudah pantas menikah. Ya, dia memberikan argumentasi bahwa keperawanan dan usia siap menikah harus digabungkan dalam satu kata untuk memenuhi baik unsur historis maupun unsur nubuatan yang terpusat dalam kelahiran Mesias dari seorang perawan. Ya, karena kata perawan belum tentu muda. Yang muda belum tentu perawan. Ya, maka kata betula umur 11 tahun juga bisa. Ya, anak sekolah dasar, perawan juga, tetapi belum pantas menikah. Ya, maka pada zaman itu Tuhan memberikan pengertian kepada Nabi Yesaya dengan menggunakan kata almah, yaitu perempuan muda yang sudah pantas menikah. Nah, barulah ketika penggenapannya baik di kitab Matius maupun di Injil Lukas, ketika kisah kelahiran Yesus dicatat, itu spesifik memakai kata perawan. Dalam bahasa Yunani adalah parthenos, ya. Karena itu ketika di abad mula-mula itu ketika Septuaginta menerjemahkan, Septuaginta ini adalah sekitar 70-an akademisi, rohaniawan terkemuka di zamannya, mereka pada satu masa menerjemahkan perjanjian lama dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Dan mereka menerjemahkan kata almah yang adalah bisa perempuan muda dan juga bisa masih perawan, mereka memakai kata spesifik parthenos, yaitu kata yang merangkum semua makna yang terkandung di dalamnya, yang artinya adalah seorang wanita muda yang sudah pantas menikah dan masih perawan. Wah, ini luar biasa. Katanya begitu spesifik. Dan akhirnya ya sekarang kita sudah berpikir no debat. Ya, baik kata perempuan muda yang sudah diterjemahkan oleh Septuaginta ke dalam bahasa Yunani sudah menggunakan kata parthenos. Maka sudah inline antara catatan Yesaya maupun catatan Injil Matius dan juga Injil Lukas. Wah, ini menarik sekali. Dan ini memang hal yang mustahil. Tidak mungkin terjadi. Ya, waktu itu masih sangat tradisional. Semua orang menikah, tentu orang yang mengandung tidak mungkin perawan, ya, tidak mungkin perawan. Yang perawan tidak mungkin mengandung, karena perawan terjadi, orang mengandung terjadi melalui hubungan seksual. Ketika terjadi hubungan seksual, maka tidak mungkin lagi perawan, ya. Yang tidak perawan saja belum tentu mengandung, ya. Apalagi yang mengandung sudah pasti tidak perawan. Maka di zaman itu sulit mengerti. Itu benar-benar hal yang mustahil. Beda di zaman modern, ya, udah canggih-canggih sekarang. Ada bayi tabung, ya. Mungkin kalau zaman dulu ada kapsul waktu kembali ke zaman dulu dengar bayi tabung. Kok tabung kok bisa ada bayinya? Ya, bingung. Ya kalau sekarang udah canggih ada titip rahim, waduh macam-macam. Bahkan minggu lalu kalau tidak salah saya baca berita ada wanita umur 70 tahun melahirkan. Ya, itu bukan mujizat. Itu adalah treatment medis,
ya, treatment medis bisa dibikin cara sedemikian rupa dengan intervensi medis, akhirnya bisa orang udah tua bisa mengandung lagi, ya, macam-macam caranya. Tetapi itu bukan mujizat, itu karena kemajuan teknologi medis. Namun yang terjadi kepada seorang Maria, ya, seorang perawan muda dari desa, ya, dia dipilih oleh Tuhan, tadi salam dari malaikat Gabriel dengan spesifik mengatakan engkau dikaruniai. Salam bagimu, hai engkau yang dikaruniai. Sudah dinyatakan oleh Tuhan bahwa gadis itu dipilih oleh Tuhan untuk apa? Untuk mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, ini jelas, ya, ini jelas perintahnya atau berita yang dibawa oleh Gabriel, dan Gabriel disuruh oleh Tuhan, ya, dan dia boleh menyampaikan hanya yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu malaikat juga seperti itu, ya, malaikat beda dengan manusia, ya. Kalau manusia ketahuan kan selalu ada permainan itu yang berapa orang nanti bisik, ya, dibisikin satu kalimat di depan sampai orang yang paling belakang itu bisa lebih dari 50% ngaco hasilnya. Kenapa? Karena yang disampaikan kalau enggak dilebihkan, kalau enggak dikurangi. Ya, itu manusia naturnya seperti itu, malaikat enggak. Ya, jelas beritanya bahwa engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ya, sampai namanya udah disebut. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ya, jelas. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ini menjadi jawaban atas nubuatan mesianis yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel karena mereka sedang dalam penjajahan dari bangsa ke bangsa, dari imperium ke imperium, mulai dari Babel, ya, lalu Asyur, ya kan, lalu Yunani, lalu Romawi. Pada saat ini mereka dijajah oleh Romawi. Jadi mereka merindukan puncak keemasan kejayaan bangsa Israel secara politik di bawah Daud yang adalah gambaran yang paling diidolakan sebagai seorang raja yang gagah perkasa, yang hebat. Dan disinilah juga yang menjadi kesalahpahaman orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi melihat Yesus. Karena nanti di dalam pelayanannya, di dalam sepak terjang kehidupannya, ternyata Yesus tidak memegang tombak. Ya, ternyata tahta Daud yang dikatakan akan sampai selama-lamanya bukan tahta secara politik. Bukan menjadi pimpinan gerakan pemberontakan kepada bangsa Romawi, lalu menang perang, lalu Yesus menjadi raja yang menggulingkan penjajah, merebut kemerdekaan bangsa Israel. Bukan, ya, bukan seperti itu. Ternyata kerajaan Yesus Kristus yang adalah anak Daud, keturunan Daud, ya, ini juga menjadi penting. Karena itu Matius dengan khusus mencatat silsilah, ya, dimulai dari pasal 1 dicatat silsilah Yesus Kristus. Anak siapa? Ya, di situ kalau orang nggak ngerti juga bisa salah paham. Masa bapak-bapak punya anak, bapak-bapak punya anak nggak diceritain mamanya siapa, istrinya siapa? Ya, Yakub memperanakan ini sampai kepada Yesus Kristus. Ya, maka penting anak siapa? Maka itu untuk menunjukkan kemesiasan. Karena Mesias itu adalah seorang pemimpin. Namun mereka hanya mengerti itu adalah pemimpin politik. Padahal Yesus adalah pemimpin rohani yang kerajaannya kekal selama-lamanya, tidak pernah berkesudahan. Inilah yang disalah mengerti oleh orang-orang Israel. Sehingga mereka sebagian besar masih menanti-nantikan kedatangan Mesias sampai saat ini. Padahal Mesias sudah datang, bahkan akan datang kedua kalinya. Ya, kali terakhir nanti baru benar-benar akan menjadi pemimpin, menjadi hakim yang adil. Ya, ketika Yesus datang,
kedua kalinya dan akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ya, inilah yang disebut dengan Yesus itu akan mewarisi tahta Daud, bapa leluhurnya. Nah, ini yang disalahpahami oleh banyak orang, terutama adalah orang-orang Yahudi pada zaman itu, bahkan orang Yahudi sampai zaman sekarang. Nah, ada beberapa pertanyaan yang penting bagi kita. Ya, biasanya di dalam khotbah-khotbah Natal itu hanya membahas Yesus Kristus. Ya, tentu karena Yesus Kristuslah yang menjadi pusat pemberitaan Natal. Ya. Namun kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang penting tentang Maria. Ya, bagaimana mungkin seorang perawan bisa hamil dan melahirkan? Jawabannya jelas tadi di teks yang kita baca. Jelas tertulis karena intervensi ilahi. Ya, di ayat ke-35 dikatakan, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan di ayat 37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Wah, mungkin Maria langsung bilang, kita angkat pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Belum ada lagu itu waktu itu ya. Belum ada. Ya. Nah, semuanya mungkin bagi Tuhan. Dan ini juga menjadi hal yang penting. Ya, mungkin orang bertanya, kenapa Maria saja yang dipakai? Yusufnya kok nggak diajak? Ya, Yusuf secara terpisah juga ditemui oleh malaikat. Ya, di dalam penglihatan yang lain, Yusuf disuruh untuk menikahi Maria dengan berita bahwa Maria mengandung dan akan dinamai anaknya sebagai Immanuel di catatan Matius pasal 1. Ya. Lalu mengapa tidak melalui pernikahan yang diberkati oleh Tuhan? Ya, ini menjadi penting secara teologis. Karena sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, maka status manusia tidak bisa tidak berbuat dosa. Pasti berdosa. Ya, potensi berdosanya 100%. Dan tidak bisa tidak berdosa sepanjang hidupnya. Karena itu dari hulunya Tuhan sudah mengantisipasi. Maka bukan melalui pernikahan biasa, tetapi tanpa pria, seorang perawan bisa mengandung. Loh, kalau gitu itu adalah hasil hubungan seksual antara Allah dan Maria, maka dia mengandung. Bukan. Ya, itu bukan sperma yang ditanamkan dengan sel telur Maria, bukan. Maria hanya dipinjam rahimnya, dipakai, makanya dikatakan Roh Tuhan akan turun ke atasmu dan menaungi engkau. Pakai kata menaungi, ada yang pakai istilah terjemahan lain menudungi atau menyelimuti. Ya, jadi bukan hasil pembuahan antara sel telur dan sel sperma ilahi, bukan. Ya, itu keliru paham. Hanya ini keunikan dan misteri ilahi yang tidak mudah untuk dimengerti. Di satu sisi, di dalam penyelamatan umat manusia, maka tidak bisa sapu kotor menyapu lantai yang kotor. Harus ada sesuatu yang tidak ada dosanya sama sekali untuk menebus yang berdosa. Ya, maka kalau melalui manusia biasa, maka tidak bisa menebus dosa manusia. Manusia untuk manusia, apple to apple, ya, man to man, manusia untuk manusia. Maka Maria bukan sel telurnya yang dibuahi, tetapi kandungannya yang dipakai oleh Tuhan. Kandungannya dipakai oleh Tuhan untuk apa? Untuk mengandung dengan cara seperti manusia pada umumnya. Lah ini menarik. Kenapa enggak Tuhan datang aja dari sorga lalu kayak Superman itu mendarat di dunia? Ya, pasti orang lebih gampang percaya. Wow, pada begitu semua ya. Apalagi kalau datangnya zaman sekarang bisa live streaming, semua sedunia bisa nonton. Tapi Tuhan enggak pakai cara itu. Tetap selalu ada misteri yang bagi Tuhan saja, lalu
diberitakan kepada orang-orang tertentu saja. Untuk apa? Orang-orang tersebut diutus untuk mengabarkan, untuk memberitakan. Makanya nyanyinya, hai siarkan di gunung. Emang ada gunung? Ada, Gunung Sahari. Ya, Gunung Agung udah tutup. Ya. Siarkan di mana juga, bukan cuma di gunung ya, di bukit, di lembah, di mana saja. Itulah tugas saudara dan saya. Makanya Tuhan gak live streaming, keliling dunia dari desa ke desa, dari kota ke kota. Tahu nggak? Saya datang dari sorga. Tahu nggak? Enggak. Ya, sedih deh. Ya, tidak demikian. Ya, ada bagian Tuhan, ada bagian manusia. Dan dikatakan juru selamat itu, imam besar itu adalah dia yang benar-benar mengerti pergumulan manusia, yang benar-benar mengerti penderitaan manusia. Maka Tuhan mengikuti apa yang menjadi natur alamiah di dunia ini. Bayi dari kandungan. Tetapi ada beda tentu. Dikatakan dinaungi oleh Tuhan. Sehingga ketika Maria mengandung bayi Yesus tidak keguguran. Ya, tidak kurang gizi. Walaupun mungkin makanannya sederhana. Ya, itulah Tuhan menjaganya sedemikian rupa. Sehingga anak itu disebut kudus. Artinya apa? Tidak ada dosa. Ya, tidak ada dosa pada diri Yesus Kristus. Ya, karena di dalam teologi kekristenan meyakini bahwa sejak Adam jatuh dalam dosa, maka seluruh manusia itu berdosa. Termasuk Yusuf, termasuk Maria. Ya, Maria pada dirinya adalah seorang baik, yang baik. Yes, seorang yang baik. Ya, tetapi dia juga adalah seorang berdosa, sama seperti saudara dan saya. Hanya dia mendapatkan karunia yang spesial, yaitu kandungannya dipakai oleh Tuhan. Dan bukan kandungan ibu saya, bukan kandungan ibu-ibu di sini. Ya, hanya Maria yang pernah dipakai kandungannya oleh Tuhan untuk mengandung juru selamat dunia. Karena itu dia menjadi berharga, ya. Dia menjadi dihormati oleh banyak orang dan oleh para wanita di seluruh dunia, ya. Kemudian pertanyaan teologis berikutnya yang juga sangat penting. Mengapa Yesus harus dilahirkan oleh seorang perawan? Ini tadi sudah saya singgung sedikit, ya. Jadi Roh Kudus berintervensi, ya. Kandungan Maria dinaungi oleh Allah agar manusia yang dilahirkan itu adalah manusia yang sempurna. Ya, dia manusia sejati, dia Allah sejati, tetapi dia sempurna dan tidak berdosa sejak dari kandungan. Ya, dan karena intervensi Tuhan, maka itu semuanya menjadi mungkin. Nah, ini pertanyaan berikutnya, ya. Apakah Maria terus perawan? Ya. Apakah Maria terus perawan? Karena dalam perkembangan kemudian teologi di abad kesekian itu ada ajaran yang meyakini bahwa Maria terus perawan. Bahkan ada ajaran juga yang mengatakan supaya Yesus tidak berdosa sejak dalam kandungan, maka Maria juga sejak lahir tidak berdosa. Ya, itu mungkin ini saya belum riset betul-betul. Mungkin untuk menguatkan ajaran bahwa Yesus tidak berdosa sejak dari kandungan. Maka dianggap Maria juga itu tidak berdosa. Ya, tetapi catatan kitab suci tidak demikian. Semua orang itu berbuat dosa. Ya, tidak terkecuali Yusuf maupun Maria. Ya, dan Maria juga dicatat punya anak-anak yang lain. Ya, jadi kita mengerti bahwa setelah Yesus Kristus juga punya saudara-saudara yang lain. Di Matius 12 ayat 4 itu dikatakan juga dia dengan saudara-saudaranya. Ya, dengan saudara-saudaranya. Termasuk Yudas yang menulis kitab surat. Yudas, juga ada Yudas saudara Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus ini punya adik-adik. Ya, maka Yusuf dan Maria setelah kelahiran Yesus Kristus, Yusuf dan Maria juga hidup sebagai pasangan pada umumnya. Dan dia
punya adik-adik lagi, Yesus Kristus. Karena itu Yesus juga susah diterima oleh saudara-saudaranya semasa dia masih hidup. Orang makan sama-sama, main sama-sama, ya kan? Main apa? Ya kalau permainan orang pada umumnya di zaman itu, ya Yesus juga main yang sama dengan saudara-saudaranya, dengan tetangga-tetangganya, ya, dengan teman-teman belajar di sinagoga pada saat itu, ya, kan mereka belajar. Ya sama kalau sekarang sekolah minggu lah, teman-teman sekolah minggunya susah mikir, hah, masa dia juru selamat? Dia kan main sama kita, ya. Malah mungkin main kelereng kalau zaman sekarang, main kelereng pernah kalah kali, nggak tahu, nggak diceritain, ya. Kita nggak bilang Yesus pasti main kelereng, nggak, ya. Tapi sebagaimana anak-anak pada umumnya, dia menjalani semua prosesnya, ya. Dan saudara-saudaranya pada waktu dia masih hidup belum menjadi pengikutnya yang sungguh-sungguh. Ya, setelah kebangkitannya barulah mereka menjadi pengikut Yesus yang setia. Jadi Alkitab mencatat Maria punya anak-anak lain setelah Yesus lahir. Maka keunikannya adalah ketika dia masih perawan, dia mengandung Yesus di dalam rahimnya. Dan ketika Yesus lahir, Maria dan Yusuf punya anak-anak yang lainnya. Dan itu tidak mengurangi penghormatan kita kepada Bunda Maria, kepada Yusuf atau Yosef, ya, yang diperintahkan Tuhan untuk menikahi Maria. Ya. Karena juga dari garis keturunan Daud. Ya, itu pentingnya silsilah nubuatan mesianis. Semua mereka berdua dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan. Karena itu kita harus memberikan respek, hormat yang sepatutnya. Baik kepada Yusuf maupun kepada Maria. Ya. Nah, bagaimana orang Kristen seharusnya memandang Maria? Tentu kita perlu dengan terbuka mengatakan bahwa Maria adalah seorang teladan yang baik. Ya, dia begitu beriman, begitu taat, begitu rendah hati dan benar-benar mengasihi Allah. Dia adalah salah satu hamba Allah yang setia dan perlu kita tiru. Ya, bagaimana kalau di sini coba yang masih gadis, yang masih remaja, ya, yang masih perawan, tiba-tiba didatangi mimpi malam-malam. Kamu akan mengandung, ya, nikah aja belum udah mengandung. Apa kata dunia? Apa kata papa mama? Ya, bisa, waduh bisa kalau zaman 30 tahun lalu bisa pakai rota. Udah ngaku aja kau. Ya, ngaku aja. Sama siapa? Ya. Loh, zaman Maria lebih ngeri, bukan pakai rotan. Terancam hukuman mati, hukuman rajam. Pada zaman itu dosa perzinahan hukumannya bisa mati. Ya, bisa dibunuh oleh masyarakat ramai. Maka itu bebannya luar biasa. Tetapi ketika diberikan penjelasan oleh malaikat, ya, Maria tidak bersilat lidah, tidak beradu argumentasi, ya. Dia katakan apa? Begitu malaikat mengatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Respon Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Beda dengan hamba Tuhan zaman sekarang. Banyak yang bilang memang saya hamba Tuhan, tapi hamba Tuhan juga manusia. Ya, itu adalah permakluman karena hamba Tuhan berbuat dosa dan ada yang suka sekali berbuat dosa. Ya, maka mengatakan saya memang hamba Tuhan, tapi itu cuma profesi. Ya, saya manusia biasa, manusia juga makan nasi, makan tempe. Ya, beda dengan seorang Maria. Dia bukan seorang petinggi di dalam rumah ibadah, ya, tetapi dia menyadari dirinya, saya ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya, kalau kita mau menafsirkan bilang dengan segala risikonya saya akan jalani. Ya, bagaimana kalau nanti setelah Yesus lahir, lalu Maria dihukum rajam? Ya, dia siap jalani risikonya. Apapun itu, ya, ketika dia mengatakan sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Waduh, luar biasa, ya.
Sebagaimana Rasul Paulus juga dia punya statement seperti itu. Sehingga dia tahu waktuku sudah dekat. Ya, aku akan mencapai garis akhir. Tapi dia tidak pernah menyesal. Bagiku hidup adalah bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan memang pada akhirnya Rasul Paulus menerima hukuman mati ketika dia mengajukan banding sampai ke Roma dan dia menurut sejarah gereja Rasul Paulus dihukum mati. Tetapi dia tidak pernah menyesal dan dia tahu sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Ya, ini bukan profesi. Ini adalah pernyataan di dalam kesadaran sepenuh-penuhnya bahwa setiap orang yang mengaku Tuhan adalah tuannya, maka dia adalah hambanya. Ya, maka saudara semua, jemaat Tuhan, penata layan, pendeta, kita semua, ketika kita mengakui Tuhan adalah Tuhan kita, maka kita semua terhisap ke dalam status identitas sebagai hamba Tuhan. Maka ketika Tuhan membawa kita ya kepada masa-masa yang tidak kita harapkan, tidak kita rencanakan, bahkan mungkin kita hindari, ya. Kalau itu memang karena Tuhan, kalau itu karena kebenaran Tuhan, maka jangan undur, ya. Di negara kita mungkin tidak seberapa penderitaan, penganiayaan, kesulitan ketika kita menjadi anak Tuhan yang taat, hamba Tuhan yang setia. Ya, ada banyak negara yang sulit sekali ya menjadi umat biasa, ya, umat awam istilahnya. Menjadi jemaat aja susah, apalagi pelayanan. Ya, ada negara-negara yang sangat sulit untuk menjadi seorang jemaat Kristen sekalipun. Ya, selama bertahun-tahun Korea Utara yang nomor 1, paling sulit. Ya, negara-negara komunis juga sulit. Negara-negara yang radikal juga sulit. Bahkan ada masa ketika kitab suci karena terlalu berbahaya menyimpan Alkitab secara utuh, maka disobek. Disobek bukan benci ya, disobek dikit-dikit, selembar-selembar. Supaya kalau ketangkep punya kamu, lembaran saya masih aman. Kalau ketangkep lembaran saya, lembaran dia masih aman. Jadi dibagi-bagi. Ada yang sobek pasal 1, sobek pasal 2. Demi menjaga ya, agar apa? Menjaga imannya kepada Tuhan. Ya. Tapi justru seringkali ini yang menjadi ironis ya. Seringkali orang-orang gitu lebih rajin baca firman daripada kita ya. Kita versi cetak ada, versi di sini ada aplikasi, malah semua kita download ya. King James Version, New King James Version, ya. New American Standard Bible, New International Version, bahasa Indonesia juga gitu, ya kan? TB, PBTB 2, ya. FIYH, Firman Allah yang hidup. Bahasa Indonesia sehari-hari, pokoknya kita senang download doang, karena wifi gratis, ya. Dibaca enggak? Baca pas mau PA biasanya ya, pas mau PA. Kalau hari-hari gimana? Waduh, jarang kita dengan sungguh-sungguh mau membacanya. Kembali kepada tema kita, bagaimana kita harus memandang Maria. Kita harus hormat kepada dia, ya. Kita harus hormat, memberikan respect. Nah, seberapa tingkatan harus menghormatinya? Ini enggak gampang. Ya, nggak gampang. Yang pasti di dalam kitab suci, kalau kita berdoa begitu Yesus mati di kayu salib, maka tirai bait Allah terbelah 2, maka manusia mendapatkan akses langsung berdoa kepada Tuhan. Maka secara teologis kita mengatakan melalui pengajaran gereja kita bahwa kita tidak perlu berdoa melalui Maria. Ya, kita berdoa langsung kepada Allah Tritunggal, langsung. Tetapi kita juga harus menghargai, memberikan respek yang sepantasnya kepada seorang Maria. Bagaimanapun dia dipilih Tuhan, kandungannya dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan Sang Juru Selamat dunia.
Maka kita harus melihat pada tingkatan yang tepat, ya. Maria adalah seorang yang juga berdosa, ya, tetapi pada satu masa dia dipilih oleh Tuhan menjadi satu-satunya wanita yang rahimnya pernah dipakai oleh Tuhan, ya, melahirkan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Maka baiklah kita, ya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Maria, menyadari bahwa kita adalah hamba Allah, dan sebagai hamba Allah pasti harus taat kepada tuannya, dan berapapun harga yang harus dibayar, mari kita membayarnya dengan ketaatan, ketundukan, pengabdian seumur hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang menjadi profesi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa.